Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life today? Well, I hope everything is okay, and I hope you are all ready to study. Well, before starting our activity, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, let me remind you that next week on September the 14th, 2020, we will have a midterm semester test, and the English will be scheduled on Thursday, the 17th of September 2020. Jadi saya ingatkan bahwa minggu depan kita akan mengikuti atau mengadakan kegiatan penilaian tengah semester GASAL secara online yang untuk bahasa Inggris dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 17 September. And I hope you have prepared. Ya, saya harap kalian sudah menyiapkan sebelumnya. Nah, untuk itu mari kita sekilas buka kembali catatan kalian, apa saja yang telah kalian pelajari selama ini. Ya. Materi untuk penilaian tengah semester untuk unit 1 ada congratulating, contohnya congratulations on your success, I'm happy for you, saya ikut senang. Kemudian you deserve it, Anda layak menerima itu, maksudnya prestasi itu. Kemudian ada materi expressing hope or wish, contohnya wish me luck, yang artinya doakan aku berhasil. Ini untuk memohon doa kepada orang lain, diucapkan oleh orang yang mau mengikuti tes atau mengikuti lomba. Dan I hope you will be the champion, cukup jelas. I wish you become a minister, ya aku harap kamu bisa menjadi seorang menteri. And then materi yang ketiga adalah complimenting atau ungkapan pujian. Contohnya good job, well done. Ya, kedua frasa itu bisa dimaknai bagus. Ya. Kemudian ada what a beautiful picture. Betapa indah gambaran atau lukisan ini. And then how diligent you are, betapa rajinnya dirimu. Itu untuk materi unit 1. Now let's see unit 2. Yang pertama, expressing purpose of doing something, ungkapan tujuan melakukan sesuatu. Contohnya, I always study every night in order to get success in my study. Yang arti keseluruhannya, aku selalu belajar siang malam untuk meraih sukses dalam studi saya. Kita gunakan in order to karena di belakangnya adalah kata kerja get. Ya. Kemudian contoh yang kedua, we should prepare everything needed. Kita seharusnya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, bla bla bla. Ya. Kita gunakan so that, supaya. Kenapa kita gunakan supaya? Karena di belakangnya ada kalimat utuh yang ada subjeknya, yaitu the camping activity can run well. Jadi kalimat keseluruhannya, kita seharusnya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya kegiatan camping dapat berjalan dengan baik. Kemudian materi yang kedua adalah agreement and disagreement, setuju atau tidak setuju. Nah, ungkapan yang setuju apa saja kita lihat di sini. I think so, I agree with you, that's a good idea, I am in line with you. Nah, ada lagi juga yang menggunakan kata not tapi tetap setuju, yaitu I can't agree more. Ya, jadi ungkapan ini walaupun ada not-nya tapi tetap bermakna setuju. Sekarang yang disagreement ada I don't think so, ada I don't agree, ada I disagree, yang kesemuanya bermakna saya tidak setuju atau tidak sependapat. Bisa juga dengan cara yang halus yang menggunakan I agree but, ya saya setuju tetapi. Nah, ini cara pengungkapan tidak setuju yang lebih halus.
Nah, sekarang unit 3, text procedure atau tips ya. Di sini saya tambahkan kata tips. Tips yang mirip dengan prosedur. Bedanya prosedur itu urutan langkahnya harus dikerjakan secara berurutan, sedangkan tips tidak harus berurutan. Bisa nomor 3 dulu, baru nomor 1, baru nomor 2, contohnya seperti itu. Itu kalau tips ya. Kalau prosedur harus urut, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, dan terusnya begitu. Next, definisinya ya sudah kalian sering baca pada pertemuan sebelumnya. Teks yang describes mendeskripsikan way ya, cara atau metode untuk melakukan atau membuat atau to operate something atau mengoperasikan sesuatu. Purpose atau fungsi sosialnya to share ya, untuk berbagi atau menginformasikan cara untuk melakukan atau membuat atau mengoperasikan sesuatu. Bisa juga dengan kalimat yang berbeda, yaitu to describe, untuk mendeskripsikan how something is made or is done. Bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan. Sekarang poin ketiga, struktur generiknya, yaitu pertama tujuan, purpose, goal, atau tujuan yang usually found in the title, ya, biasanya ditemukan dalam judulnya, itu merupakan tujuannya. Tools, materials, or ingredients ini bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak. Ini biasa ada kalau teksnya berupa prosedur cara membuat sesuatu. Sedangkan steps, nah poin yang ketiga ini jelas, semua prosedur harus ada stepsnya ini. Tanpa steps berarti bukan prosedur namanya. Kemudian ciri kebahasaannya atau language feature-nya, yang pertama menggunakan imperatif yang berupa perintah dan larangan, command and prohibition. Yang kedua sering menggunakan action verbs seperti contoh stir yang mengaduk, mix mencampur, pour menuangkan, cut memotong, ya blend mencampur, peel mengupas, etc. dan lain-lain. Kemudian menggunakan sequential conjunction seperti first, pertama, second, kedua, then, kemudian next, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Kata-kata sambung ini sering digunakan kalau teks prosedurnya berbentuk paragraf, tidak pakai numbering 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi berbentuk paragraf, atau teks prosedurnya itu dalam bentuk atau disampaikan secara spoken atau lisan. Tanpa ini, orang akan sulit memahami prosedur jika disampaikan secara lisan. Baik, itu 3 unit sebagai bahan untuk kalian belajar untuk persiapan penilaian tengah semester Gasal nanti. Nah, peringatannya ini ya, warning. Pertama, make sure, pastikan bahwa kamu telah menulis semua materi pada buku catatan kalian. Dari unit 1 sampai 3 harus sudah punya catatannya, pastikan semua itu ya. Yang kedua, add new vocabularies on each material. Jadi perlu buat kalian daftar, kalian buat daftar kosakata baru sesuai dengan teksnya masing-masing atau jenis teksnya masing-masing. Kemudian search related materials and more exercise on the web. Silakan cari bahan-bahan yang terkait dan latihan-latihan yang lebih banyak lagi di web, sangat banyak, tinggal kalian ketikkan apa yang kalian inginkan, ya mau latihan prosedur atau mungkin materi-materi yang lain, silahkan kalian bisa cari sepuasnya. Nah, baik, itu sekilas materi yang telah kita pelajari selama ini. Sekarang kita lihat contoh soal untuk gambaran saja, mungkin bisa mirip tapi bisa juga beda ya, tapi setidaknya bisa untuk kalian jadikan acuan, oh nanti saya harus belajar yang seperti apa, karena kalian juga sudah mengikuti beberapa ulangan harian ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama ini dalam bentuk Word. Question 1 ada di antara Raffi dan Nida.
di mana Raffi menyapa, "Hai Nida, I got news, saya dapat kabar dari TV lokal bahwa your basketball team, ya tim bola basketmu, menjadi the champion, menjadi juara dalam turnamen daerah itu. Is that right? Betulkah itu?" Nah, Nida menjawab, "Betul Raffi, that's right Raffi." Nah, apa respon Raffi setelah tahu bahwa kabar itu betul? Nah, di sini pilihannya ada well done, yang tadi kalian sudah artinya bagus, kemudian good luck, semoga berhasil, wish you luck, semoga kamu berhasil, wish me luck, semoga aku berhasil, atau doakan aku berhasil. Mana yang paling pas? Karena ini yang berprestasi Nida, ya tentu maksudnya begini ya, Nida sudah meraih prestasi, maka pilihannya kan bisa ungkapan pujian atau ucapan selamat. Nah, di sini yang ada adalah ucapan pujian atau well done. Kemudian diikuti harapan. Jadi dia memuji bagus. Itu kemudian diikuti harapan. Aku harap, I hope you will be more. Aku harap kamu akan lebih successful, lebih berhasil lagi next time. Jadi jawabannya adalah well done. And then question number 2, ada kartu ucapan selamat ya, kartu ucapan selamat. Kita harus cermati siapa resipien atau penerimanya dan siapa sendernya atau pengirimnya. Di sini resipiennya adalah atau receivernya adalah Esther ya, Dear Esther. Didahului dengan ucapan selamat, kita pasti langsung tahu bahwa oh ini si Esther baru saja meraih suatu prestasi karena diawali dengan ungkapan congratulations, selamat. Apa informasinya selamat kenapa? Kita cari di sini. Ada kata sukses as the first winner, sebagai suara pertama singing contest. Oh ini tentang lomba menyanyi dalam FLS 2N. Pokoknya intinya itu ya. Siapa pengirimnya? Yaitu Rudy sebagai chairperson atau ketua kelas 9. Nah, sekarang pertanyaannya, the question is, the text above is sent, ya, teks di atas, sent dikirim because bla bla bla, ya karena apa? Kita lihat yang A, the writer is a contestant, karena penulis adalah kontestan, jelas salah ya, kontestannya kan si penerima, bukan penulis. And then Rudy is Esther special friend, ya, karena teman spesial, ini enggak begitu nyambung dengan konteks kartu tersebut. Kemudian yang C, Esther is the best student of all. Esther adalah siswa yang terbaik dari semuanya. Ini mendekati juga, cuma ini terlalu lebar ya. Best dalam hal apa? Ya. Nah, maka kita coba baca yang D. Esther mendapat skor tertinggi, highest score in a competition, ya, dalam suatu perlombaan. Nah, ini lebih spesifik dan lebih tepat. Jadi yang mana jawabannya? Tentu saja jawabannya adalah yang D ini. Ya. Kemudian yang question number 3, the text is for. Ya, teks di atas adalah untuk bla 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 of FLS 2N. Yang pertama pilihan jawabannya adalah best participant. Ya. Partisipan yang terbaik, peserta terbaik dari FLS 2N. Ya, ini masih masuk nominasi pilih tapi masih terlalu luas ya, karena ini partisipan sebagai apa, peserta apa, kan kurang jelas. Ya, oke, siswa terbaik, nah apalagi ini ya, lebih melebar lagi ya. Best teacher, apalagi ini ya, guru terbaik, ini kan FLS, judulnya saja FLS, Festival Lomba Seni Siswa. Tentu bukan teacher tapi student. Kemudian best singer, ya, penyanyi terbaik dalam FLS 2N. Nah, ini baru benar ya, walaupun di sini nggak pakai kata student tapi lebih tepat menggunakan singer karena lebih jelas. Kalau student kan kurang jelas ya. Kalau singer jelas, ini karena ini dalam teks tadi ada kata singing ya. Berarti kan penyanyi terbaik dalam lomba FLS 2N tersebut. Oke, question number 4. Ada dialog antara Fahmi dan Nisa. Where are you going, Nisa? Mau kemana kamu, Nisa?
I'm going to Semarang. Saya mau ke Semarang untuk take part, ambil bagian dalam audisi menyanyi atau singing audition. Wish me luck. Doakan aku berhasil, Fanny. Oke, nah ini kan Nisa mau ikut lomba, mau ikut audisi, dan dia meminta didoakan, ya minta didoakan, minta doa pada Fanny. Apa jawaban Fanny? Oke, terusnya apa? Ya, I hope you will succeed. Saya rasa ini cukup jelas ya. Kalian pasti semua akan memilih I hope you will succeed. Aku harap kamu akan sukses. Karena kalau yang A ini you deserve it, kamu layak menerima. Ini diucapkan pada orang yang sudah meraih prestasi, bukan orang yang baru mau ikut lomba ya. Congratulations ini juga sama, ini diucapkan kalau orang sudah meraih suatu prestasi. Demikian juga yang D, I am really proud of you. Saya benar-benar bangga dengan. Nah, okay, question number 5. You look so happy today. Kamu terlihat begitu bahagia hari ini. Apa yang terjadi, Indah? I got a prize. Ya, saya dapat hadiah karena becoming the best sprinter, yang menjadi pelari terbaik. Selamat, Indah. Nah, congratulations ya. You are really the best. Kamu benar-benar yang terbaik. Ibu dan ayahmu pasti bangga. Yes, thanks. The underline sentence, kalimat yang di-underline, yang ditulis bawah yang mana? You are really the best. Kamu benar-benar yang terbaik. Jadi kalimat ini digunakan, is used to express, untuk mengungkapkan A, harapan, B, gratitude, ucapan terima kasih, dan C, happiness, kebahagiaan, dan D, compliment. Apa jawabannya? Ya, tentu kalian tahu bahwa pujian dalam bahasa Inggris adalah compliment. Ya. You are really the best. Kamu benar-benar yang terbaik. Ini adalah contoh ungkapan pujian. Question number 6. Dialog antara Benny dan Edo. Benny mengucapkan, that's very sophisticated, Robert. I am sure you will win the national competition. Dan itu Robert yang benar-benar canggih. Aku yakin kamu akan menang dalam lomba tingkat nasional. Edo menjawab, terima kasih, I hope so too. Aku juga berharap demikian. Benny menggunakan kalimat yang digaris bawah tadi untuk mengungkapkan apa? Yaitu pride, ya, kebanggaan, wish, harapan, gratitude. Ini ungkapan terima kasih dan appreciation, pujian. Mana yang paling pas? Karena ini belum lomba, maka jawabannya adalah yang masih berupa harapan. Question number 7. Ada dialog antara Benny dan Siti. What if we practice? Bagaimana jika kita mempraktekkan drama bahasa Inggris sore ini? But it's the right time. We still need. Ya, jadi ini Benny menawarkan bagaimana kalau berlatih drama bahasa Inggris sore ini. Nah, Dayu menjawab, it's the right time. It's the right time. Nah, jawaban yang paling pas yang mana? Kita lihat kalimat Dayu selanjutnya. We still need many things. Kita masih butuh banyak hal untuk dipersiapkan. I agree with Dayu. Saya setuju dengan Dayu. Siti setuju dengan Dayu. We had better. Ya, kita sebaiknya berkonsultasi pada guru bahasa Inggris kita. Dari dua kalimat ini ya masih butuh banyak persiapan. Harus konsultasi. Ini menunjukkan bahwa Dayu dan Siti ini tidak sependapat. Mana yang menyatakan tidak sependapat? Tentu yang I don't think. Ya, karena yang I itu good idea, jelas maknanya sependapat. I'm certain, ya, ini juga sama. I don't mind, saya tidak keberatan. Ini juga kurang pas diisikan. Sekarang yang dialog berikutnya antara Faiz dan Udin. What do you think? Apa pendapatmu tentang larangan to bring handphone, membawa handphone ke sekolah? Apa respon Udin? I absolutely agree. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Jadi Udin setuju dengan larangan membawa handphone ke sekolah dengan alasan bringing handphone to school, membawa handphone ke sekolah akan mengganggu konsentrasi kita. Terus bagaimana dengan Lina? That we can use, tapi kita bisa menggunakannya untuk melakukan tugas-tugas sekolah kita, untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah kita. Nah,
Jadi apa yang mereka bicarakan dalam dialog itu, yang A, advantage, manfaat membawa handphone, B, akibat buruk membawa handphone ke sekolah, C, aturan sekolah untuk tidak membawa handphone, yang D, supporting ideas, ya, ide-ide yang mendukung bagi siswa untuk membawa handphone ke sekolah. Nah, mana yang paling pas? Yang B ini akibat buruknya dalam teks ada. Kemudian ide-ide yang menyetujui membawa handphone juga ada. Nah, jadi mana yang paling pas? Nah, di sini kita ambil yang C. Kenapa yang C? Ya. Kenapa yang square question ini lebih bersifat umum di dalam ini, di dalam kalimat ini sudah tercantum di dalamnya akibat buruk dan juga manfaatnya. Jadi dua sisi. Kalau yang B itu hanya satu sisi, yang D ini juga hanya dari satu sisi, sedangkan yang C ini netral. Ya, kalau kita pilih B salah karena hanya mengambil satu sisi buruknya. Yang D hanya dari sisi positifnya. Maka yang pas adalah yang C. Question number 9. Dari dialog di atas, kita tahu bahwa from the dialogue we know that Lina suka dengan opini Faiz. Tadi sependapat atau tidak ya? Ya, di sini Faiz hanya bertanya ya, maka yang A ini salah karena Faiz tidak beropini, dia hanya bertanya. Yang B tidak setuju dengan Faiz, ya sama di sini Faiz hanya bertanya. Yang C inline, ya setuju dengan ide Faiz. Ini A, B, C semua salah ya. Faiz tidak mengungkapkan pendapat, dia hanya bertanya ya. Di kalimat ini hanya bertanya. Apa pendapatmu tentang larangan membawa handphone ke sekolah? Jadi dalam pertanyaan itu tidak ada opini yang disampaikan oleh Faiz, dia murni bertanya. Maka karena ABC sudah pasti salah, jawabannya tentu yang has different, memiliki. Ya, jadi Lina memiliki ide atau pendapat yang berbeda dengan Udin. Kan tadi Udin setuju dengan larangan membawa handphone, sedangkan Lina menganggap membawa handphone ada manfaatnya. Oke, question number 10 untuk yang ini kita ambil 10 soal saja ya. Ada pertanyaan dari Vera. Have you got the results? Sudahkah kamu memperoleh hasil dari ulangan matematika your mathematics test? Yes, I have. Ya, sudah. No answer is incorrect. Tak satu jawaban yang incorrect. Jangan sampai keliru ya ini. Tak satu jawaban yang incorrect. Incorrect itu tidak atau maksud saya tidak ada satu jawaban yang salah ya. Tidak ada satu jawaban yang incorrect, salah. Correct kan benar, incorrect salah. Jadi tidak ada satu jawaban yang salah, artinya semua benar. Nah, I am really satisfied. Saya benar-benar puas. I think I should often. Vera menanggapi, saya kira aku seharusnya banyak atau sering belajar dengan bla bla bla. I can get the same result. Supaya, ya pilihannya adalah supaya. Kenapa? Karena ada kalimat aku dapat memperoleh, supaya aku dapat memperoleh hasil yang sama, maksudnya sama-sama bagus. Kalau diisi dengan although, meskipun, nanti akan terasa aneh ya. Aku pikir aku seharusnya banyak belajar denganmu meskipun saya dapat memperoleh hasil yang sama. Kalau kita pilih karena, aku pikir aku seharusnya sering belajar denganmu karena saya dapat. Nah, ini lebih lumayan daripada yang although ya, tapi kalau di tempat yang supaya, yang intinya ini adalah menyatakan tujuannya sering belajar denganmu atau belajar dengan Erin ini adalah agar si Vera ini bisa memperoleh hasil yang sama bagusnya dengan yang diperoleh oleh Erin. Nah, baik, kita lihat pada latihan yang selanjutnya itu yang unit 1-2 ya. Sekarang yang unit 3 tentang prosedur text. Kita ambil sekilas saja ya. Sama dengan yang tadi 10 soal.
Kita coba lihat yang ini. Ya, yang pertama ada text procedure how to clean an LCD screen. Ya, ini pertanyaannya, what should you do? Apa yang seharusnya kamu lakukan to detergent first? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Jadi kalian harus apa istilahnya mengidentifikasi atau sering dalam bahasa Jawanya itu niteni kalimat-kalimat pertanyaannya seperti apa atau kalau yang prosedur sering menggunakan kalimat ini, what should you do? Apa yang seharusnya kamu lakukan pada deterjen untuk pertama kalinya. Kita cari dalam teks yang ada kata deterjen ini ada di sini ya, pertama karena ada pertama, yang pertama shake up. Nah, maka jawabannya yang mana ini? Ada spray it, clean it, pull it away, dan shake it up. Nah, di sini ya kita lihat shake the detergent. Yang pertama dilakukan adalah shake up the detergent. Jawabannya maka adalah yang, nah kita lihat ya, yang di question number 2. Before cleaning the screen surface, we spray ya. Before, jangan lupa before maknanya sebelum ya, jangan terbalik dengan after, setelah. Prosedur sangat sering menggunakan before dan after dalam pertanyaannya, maka hati-hati jangan sampai terbalik. Before cleaning the screen surface, sebelum cleaning ya. Before cleaning, cari kalimat yang ada before, yang ada cleaning the LCD screen, cleaning the LCD screen. Di mana di sini ada kata clean? Oh, ada di sini ya. Clean the LCD screen. Terus pertanyaannya apa selanjutnya? We spray, kita menyemprotkan deterjen on the screen surface directly or spray it. Nah, or spray it. Nah, di sini spray the deterjen on the apa jawabannya dalam kalimat ini adalah fabric cleanser. Nah, maka jawabannya apa? Ya, yang C ya, fabric cleanser. Question number 3. Nah, kalian harus sering mencermati ada kalimat di garis bawah salah satu katanya di sini biasanya kan sinonim ya, sinonim atau persamaan kata. Kita langsung saja kalau kita tahu namanya gently ya dengan lembut, maka kita bisa mencari di sini. Mungkin tidak perlu membaca secara keseluruhan. Itu kalau kalian tahu arti kata gently. Tapi kalau belum tahu ya kita coba baca keseluruhan agar kita bisa memahami, mencoba memprediksi makna tersebut secara konteks kalimatnya. Nah, gently itu maknanya lembut, pilihannya carefully hati-hati, directly langsung, harshly dengan kasar, cleanly dengan bersih. Nah, mana yang paling pas? Oke, saya yakin kalian akan menjawab dengan benar, yaitu carefully, hati-hati dan lembut ini yang paling dekat. Maka di answer is ya A, yang A. Next text, how to clean a refrigerator, bagaimana membersihkan kulkas. Kita langsung pada pertanyaan, what should we do? Apa yang seharusnya kita lakukan after, setelah turn. Berarti kita harus membaca detail pada langkah yang mana yang ada kata turn the temperature control, turn the temperature control. Di mana ya di sini? Oh, di sini ada what should we do after turn the temperature control defrost. Ada di langkah ketiga di sini ya. Pertanyaan ini adalah setelah, berarti kita lihat langkah keberapa. Kalau ini soalnya ada di langkah ketiga, berarti setelahnya ada di langkah keempat. Apa yang dilakukan di langkah keempat? Never, ini bukan langkah, bukan perintah ya. Never itu larangan. Jangan gosok ya es dengan bahan-bahan atau alat yang tajam. You may cause, kamu bisa menyebabkan kerusakan serius pada unit freezernya ya. Jadi jangan gunakan pisau atau apa ya, obeng atau apa
karena itu akan bisa merusak. Itu masih berupa larangan. Perintahnya ternyata ada di paling akhir. Ternyata ini perintahnya. Command-nya adalah allow it to melt, biarkan mencair dengan sendirinya. Ya, maka yang dilakukan setelah the temperature control defrost, maka pilihannya adalah yang mana? Ya, coba kita pilih yang allow it to melt. Kita cek jawabannya, ya betul kan? Jawabannya yang D, allow the ice to melt. Berikutnya 5, terkait dengan yang atas tadi ternyata soalnya ada allow it to melt, biarkan itu untuk melt, mencair. Tadi kan kita sudah tahu kalimatnya berbicara tentang menggosok es yang menempel pada freezer, ya. Yang itu dilarang untuk menggosok, biarkan mencair dengan sendirinya. Biarkan mencair. Apa yang mencair? Tentu jawabannya kita coba pilih yang the ice, ya. Apa jawabannya yang benar? Ya, yang C, atau the ice. Question next, ya, next question. Anzak biskuit, ya, nama makanan seperti ini adalah prosedur untuk membuat makanan. Nah, sekarang yang ditanya, apa tujuan dari teks tersebut? Nah, di sini tujuannya yang to tell how to make anzak biskuit. Ya, seperti saya bilang tadi, tujuan dari teks prosedur itu biasanya tersurat dalam judulnya. Judulnya anzak biskuit. Biasanya tinggal menambahkan kata how to make atau how anzak biskuit is made. Nah, di sini yang ada kebetulan langsung dipilih yang pertama. To tell how to make anzak biskuit. Apakah jawabannya betul? Ya, jawabannya adalah yang A. Question number 7. Why do we use a fork? Mengapa kita menggunakan fork, ya, atau garpu to make anzak biskuit? Jadi ini kan fungsi garpu untuk apa? Ya. Kita lihat saja pada langkah yang ada kata-kata fork, ya. Oh, ternyata ada di langkah ke-9, ya, yang ada kata fork adalah ada di langkah ke-9. Langkah 9 apa perintahnya, yaitu press. Oh, ternyata ya di sini kita cari yang ada kata press, dan ternyata itu ada di jawaban yang B. Apakah betul jawaban yang B? Let's check. That's right. Yeah, the answer is B. And then now let's go to question number 8. How to make a pencil case. Ya, judulnya bagaimana membuat kotak pensil. Question nomor 8 ini the length, ya. Length, panjang, ya, kalian harus memperbanyak kosakata, ya. Length itu artinya panjang. Panjang dari kotak pensil ini depends on, bergantung pada apa? Di sini kita cari pada kata-kata yang berhubungan dengan kata panjang, ya. Length itu panjang. Dalam teks yang ada kata panjang ada di langkah pertama, steps number 1, yang artinya choose, pilihlah the size, ukurannya kamu inginkan. Jika kamu, if you want to put longer item, jika kamu ingin menambahkan barang-barang yang lebih panjang seperti ruler, ya, penggaris, place in your case, yang akan kamu masukkan dalam tempat pensil tadi, you will need a longer pencil case. Kamu akan butuh kotak pensil yang lebih panjang. Jadi tergantung pada apa? Ya, karena dari kalimat itu kita akan tahu, tergantung pada, nah, kita pilih yang mana, items, ya, barang yang akan kita taruh di sana. Kalau B, penggaris yang kita miliki. C, ukuran dari pen, ya, pena atau kotak yang kita temukan. Kita lihat tadi, jadi kalau kita mau menaruh garisan, ya sesuai dengan ukuran garisan. Kalau kita mau menaruh apa, jadi yang kita, kalau memang kita nggak ingin menaruh garisan, ya kita nggak harus yang panjang. Seperti apa kesimpulannya? Yaitu pada
items ya, barang-barang yang kita mau masukkan itu apa, yang kita ingin masukkan itu apa. Kalau cuma pensil sama penghapus saja ya nggak harus panjang. Maka jawabannya paling pas adalah yang A. Tapi apakah betul jawabannya A? Kita cek. That's right. The answer is A. Jawabannya yang A. Question number 9. Dari teks di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus from the text above, dari teks di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus bla 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 in decorating, dalam mendekorasi box ya, kotak, to have good result, untuk memperoleh hasil yang bagus ya. Agar memperoleh hasil yang bagus kita harus bagaimana ya, kita lihat ini karena kita harus menyimpulkan ya, ini levelnya cukup tinggi pertanyaan ini. Kita harus menyimpulkan dari isi teks di sini. Ada cover tutup dengan any color, ada decorate ya, kita sudah mendekorasi atau menghias, menambahkan stiker dan lain-lain. Itu berarti kita harus bagaimana agar nanti jadinya sangat bagus. Maka pilihannya to be box ya, to be box menjadi kotak ini yang A jelas tidak ya. Careful, hati-hati. Kreatif ya, kreatif. Risky, berisiko. Maka yang paling pas tidak lain adalah yang kreatif. Kita cek kalau itu salah ya, betul sekali jawabannya yang C, kreatif. And glitter, add glitter, tambahkan sesuatu yang glitter ya. If you like, tambahkan glitter, sesuatu yang bagaimana ini? Ini karena sinonim ya, seperti yang sedangkan tadi biasanya kan sinonim. Di sini kalau kita udah nggak tahu ya kita hanya bisa mengilir, menebak ya. Glitter ini sesuatu yang gemerlapan ya. Yang artinya sama dengan glitter ini adalah yang kata twinkle ya, berkelap-kelip. Karena darken ini dark gelap, cloud itu awan, ini juga buram, gas ini juga pudar. Maka yang sama dengan glitter adalah yang twinkle. Baik para siswa sekalian, itu sekilas materi yang atau beberapa soal yang sudah saya tambahkan untuk melengkapi materi yang sudah saya ringkaskan tadi. Saya harap kalian bisa punya gambaran bagaimana kalian harus menambah sendiri, mencari materi-materi yang sejenis dengan apa yang saya sampaikan tadi, baik di internet maupun di buku lain. Jika kalian memiliki atau kalian bisa punya referensi atau pinjam referensi dari siswa dari sekolah lain juga bisa. Well, students, I think it's enough for today. Silakan bersiap-siap sebaik-baiknya. See you next time. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.